Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai apresiasi prosa. Kami beranggotakan Tia Uswatun Hasanah, Vina Indriani, Lisa Khairunisa, dan Ahmad Mufakih. Apresiasi adalah kesadaran atau penghargaan terhadap karya seni ataupun karya sastra, bukan semata-mata hanya membaca ataupun melihat saja, tetapi melibatkan aspek emosi ataupun kepekaan terhadap karya tersebut. Apresiasi prosa atau cerita adalah bentuk menikmati, menghayati, menilai karya sastra yang berbentuk prosa, seperti cerita hikayat ataupun cerita pendek. Prosa memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan karya sastra lain. Yang pertama adalah bentuknya bebas. Yang kedua adalah bahasa yang digunakan bercampuran, boleh bahasa asing ataupun bahasa Indonesia saja. Yang ketiga adalah tema. Yang keempat adalah mengalami perkembangan. Yang kelima adalah pengarang. Yang keenam adalah cara penyajiannya. Yang ketujuh adalah terdapat urutan peristiwa. Yang kedelapan adalah tokoh. Yang kesembilan adalah latar atau settingan. Yang ke-10 adalah amanat. Selanjutnya ada tahapan dan langkah apresiasi prosa. Tahapan apresiasi prosa menurut Azad, kegiatan apresiasi dilakukan melalui beberapa tahap kegiatan. Tahap yang pertama yaitu ada tahap penikmatan atau menyenangi. Tindakan operasionalnya pada tahap ini adalah membaca karya sastra seperti cerpen, novel, dan roman. Tahap kedua yaitu tahap penghargaan. Tindakan operasionalnya antara lain melihat kebaikan, nilai, atau manfaat suatu karya sastra dan melakukan pengaruh suatu karya ke dalam jiwa dan sebagainya. Tahap ketiga yaitu tahap pemahaman. Tindakan operasionalnya adalah meneliti dan menganalisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik suatu karya sastra serta berusaha menyimpulkannya. Tahap keempat, tahap penghayatan. Tindakan operasionalnya adalah menganalisis lebih lanjut akan suatu karya, mencari hakikat atau makna suatu karya beserta argumentasinya, membuat tafsiran, dan menyusun pendapat berdasarkan analisis yang telah dibuat. Tahap kelima atau tahap terakhir yaitu tahap penerapan. Tindakan operasionalnya adalah melahirkan ide baru, mengamalkan penemuan, atau mendayagunakan hasil analisis dalam mencapai material, moral, dan struktural untuk kepentingan sosial, politik, dan budaya. Selanjutnya itu langkah-langkah apresiasi prosa. Dalam mengapresiasi prosa, tentunya kita memperhatikan beberapa langkah-langkah diantaranya. Yang pertama, kita membaca dulu isi cerita tersebut dengan seksama, dengan lebih mendalam, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu kita mengambil jati diri dari cerita yang kita baca. Seperti kita mengambil dari cerita-cerita tersebut seperti halnya tentang sifat kejujuran, kerja keras, atau persahabatan. Untuk kita mengetahui jati diri dari prosa tersebut. Langkah ketiga yaitu kita perlu mengetahui unsur-unsur instruktif dalam prosa tersebut seperti tema, latar, tokoh cerita tersebut. Hal ini sangat penting agar kita itu mengetahui lebih lengkap dari cerita tersebut. Langkah keempat yaitu dengan cara menemukan amanah atau pesan dari cerita tersebut, yang mana pesan tersebut biasanya dibuat secara tersirat oleh pengarang dari prosa tersebut. Langkah kelima yaitu memperhatikan gaya bahasa yang digunakan, seperti penggunaan gaya bahasa yang lucu, ringan, atau justru menyentuh perasaan. Langkah keenam, tarik kesimpulan secara objektif. Artinya kita menilai karya sastra itu dari isinya, bukan dari suka atau tidaknya kita pada tokoh dalam karya sastra tersebut. Selanjutnya ada peran apresiasi prosa dalam proses pembelajaran.
Peran apresiasi prosa dalam pembelajaran bahasa dan sastra di Indonesia sangat penting karena dapat membantu perkembangan siswa secara menyeluruh, baik dari segi perkembangan bahasa, kognitif, kepribadian, dan sosial. Yang pertama dari segi perkembangan bahasa, apresiasi prosa sangat berperan dalam mengembangkan kemampuan berbahasa siswa. Misalnya saat kita membaca cerpen atau novel, kita bisa nambah kosakata baru, belajar struktur bahasa yang bagus, dan tahu gaya bahasa yang menarik. Kegiatan ini juga bikin kita makin terampil dalam berbahasa, baik saat menyimak, berbicara, menulis, maupun membaca. Kedua, dari segi perkembangan kognitif atau pengetahuan. Saat memahami alur tokoh, tema, dan pesan cerita, kita diajak berpikir kritis dan analitis. Misalnya saat kita memahami tokoh, mengapa tokohnya bertindak seperti itu, atau apa makna dari kejadian cerita tersebut. Nah, dari situ kita dilatih berpikir logis dan kreatif, sekaligus mengaitkannya dengan kehidupan nyata atau sehari-hari. Ketiga, dari segi perkembangan kepribadian. Cerita seringkali mengandung nilai-nilai moral seperti kejujuran, bertanggung jawab, dan empati. Dengan memahami tokoh-tokoh di dalamnya, kita bisa meneladani sikap positif dari tokoh dalam cerita tersebut. Dan terakhir, dari segi perkembangan sosial. Melalui kegiatan apresiasi prosa, seperti diskusi, kerja kelompok, dan pementasan cerita, kita belajar kerjasama, berkomunikasi, dan menghargai pendapat orang lain. Isi cerita juga sering menggambarkan kehidupan bermasyarakat, jadi kita bisa belajar toleransi dan kepedulian terhadap sesama. Kesimpulannya yaitu apresiasi prosa atau cerita adalah kegiatan memahami dan menghargai karya sastra untuk menemukan nilai keindahan, moral, dan makna kehidupan. Dalam pembelajaran, apresiasi prosa berperan penting dalam mengembangkan kemampuan bahasa, berpikir kritis, serta membantu karakter dan empati siswa. Dengan demikian, apresiasi prosa perlu diterapkan secara kreatif agar siswa mencintai sastra dan menjadi pribadi yang berbudaya serta berkarakter. Nah, kita punya bantu nih ke museum melihat lukisan indah buat terpaku. Jika ingin menambah wawasan, rajin-rajinlah membaca buku. Sekian penjelasan dari kelompok 1, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.